Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Ujian yang boleh jadi kita tidak bisa melakukannya. Boleh jadi di antara kita enggak ada yang mau dan tega menyembelih anak kita, menyembelih orang yang kita cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji kejujuran Nabi Allah Ibrahim dengan cara menyembelih anaknya. Namun apa jawabannya? Anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, apakah beliau menolak? Tidak. Beliau mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai abahku, bapakku tercinta, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Panitia Idul Adha Masjid sini menyampaikan beberapa waktu sebagai imam dan khatib adalah ustaz dan mana-mana. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah. Para jemaah, kita mengingatkan kembali tata cara salat Idul Adha dan Idul Fitri tidak beda. Yang pertama, rakaat pertama dengan takbir sebanyak 7 kali selain daripada takbiratul ihram. Kemudian takbir yang kedua atau rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali selain daripada takbir intiqal. Istaw, istaqim wa'tadilu. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, hari yang dimana kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mereka mengadakan salat Idul Adha yang merupakan sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan untuk umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada hari di mana diciptakannya langit dan bumi, maka di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dan itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Dan 4 bulan yang haram tersebut di antaranya ada bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram. Dan ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan di mana banyak kebaikan di dalamnya. Bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha
ahabu ilallahi wa rasulihi, bahwasanya tidak ada hari-hari yang dimana amalan saleh di dalamnya lebih Allah cintai dan oleh Rasulnya, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, begitu juga jihad ya Rasulullah tidak bisa menandingi 10 hari tersebut? Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, meskipun jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai', kecuali seseorang yang keluar membawa jiwanya dengan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun darinya, artinya dia mati syahid. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dari 10 hari yang amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu di bulan ini, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di tanggal yang ke-10, dan kita ketahui bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan orang-orang yang melaksanakan manasik haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali, Allah mudahkan untuk bisa berangkat haji. Dan di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan-bulan ini, pertama adalah memperbanyak takbir, baik takbir muqayyad ataupun takbir mutlak. Takbir mutlak kapan saja kita boleh melakukannya, di awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Adapun takbir yang muqayyad, yaitu takbir yang terikat, kita lakukan takbir tersebut setiap setelah salat 5 waktu sebelum berzikir. Tidak diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, dan melakukan amalan-amalan saleh. Kalaulah di bulan Ramadan ada 10 hari yang terakhir, yang mana di dalam 10 hari terakhir ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Adapun di bulan Dzulhijjah, maka di bulan ini dan 10 hari terakhir, di 10 awal Dzulhijjah ini juga banyak keutamaan, dan diantaranya adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Masyaallah muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, di tahun ini mungkin ya, banyak orang-orang yang tidak bisa berangkat haji, terutama di Indonesia. Namun ya, kita bisa bermain dengan niat kita. Bagi kita yang sudah meniatkan untuk ibadah haji, mudah-mudahan kita mendapatkan niat yang seharusnya kita berangkat tahun lalu atau tahun ini, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ada atau tidak. Namun setidaknya kita sudah meniatkan, kita sudah menabung, kita sudah berusaha ingin kita mendatangi Baitullah, kita melihat Ka'bah dan beribadah di dalamnya. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara yang kedua ibadah yang bisa kita lakukan di bulan di hari-hari ini, yaitu ibadah Idul Kurban, yaitu kita melaksanakan ibadah kurban, yang mana kita ketahui bahwasanya ibadah kurban ya termasuk disyariatkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, dan awal pensyariatannya yang sudah masyhur yaitu awal Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, faqala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Kata Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi salam, dan kita ketahui beliau mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa, dan beliau termasuk anak yang paling diidam-idamkan, anak yang saleh ya. Falamma balagha ma'ahu faqala ya bunayya, lihat panggilan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, wahai anakku tercinta, ini ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku. Dan kita ketahui bahwasanya mimpinya para nabi adalah wahyu. Anni azbahuka, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, fanzur madza tara, perhatikanlah apa yang harus aku lakukan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim, ujian yang boleh jadi kita tidak bisa melakukannya, boleh jadi di antara kita nggak ada yang mau dan tega menyembelih anak kita,
menyembelih orang yang kita cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji kejujuran Nabi Allah Ibrahim dengan cara menyembelih anaknya. Namun apa jawabannya? Anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, apakah beliau menolak? Tidak. Beliau mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai abahku, bapakku tercinta, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Beliau mengatakan, lakukanlah wahai bapakku apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya engkau akan mendapati orang-orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Namun benarlah Nabi Ibrahim membenarkan, mengimani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama, tatkala keduanya benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin, kemudian meletakkan anaknya Ismail, pelipisnya, sudah mau disembelih. Kemudian wa nada fanadahu alla Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau sudah membenarkan mimpimu, engkau telah melaksanakan perintahku wahyu. Inna kadzalika najzil muslim, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi Ibrahim, lihat dengan ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, rela untuk menyembelih anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala fadainahu bidzibhin azim. Namun ketika mau disembelih, Allah gantikan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dengan seekor domba yang besar. Allahu akbar. Lihat bagaimana inilah pensyariatkannya. Di awalnya kita diperintahkan untuk berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita menyembelih anak-anak kita, tidak. Allah memerintahkan kita menyembelih hewan kurban yang kita mampu. Bahkan Allah Subhanahu Rasulullah SAW yang memberikan peringatan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, namun dia tidak berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahhi falam yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluangan harta, memiliki kemampuan untuk berkurban, akan tapi dia tidak berkurban, apa kata Rasulullah? Jangan pernah mendekati musallana, jangan pernah mendekati tempat salat kami. Ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW. Orang-orang yang memiliki harta yang banyak, namun dia menjadi orang yang kikir, orang yang cinta dunia dan takut akan kematian. Dan ini yang dimaksud dengan penyakit wahan. Oleh karenanya, khatib pribadi memotivasi kepada para jamaah, kita memiliki waktu untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah kurban, yaitu semoga ibadah kita pada tahun ini tentunya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging atau darahnya, akan tetapi yang Allah harapkan, yang Allah inginkan adalah ketakwaan dari kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya dan darahnya, melainkan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan dari kalian. Masyaallah muslimin, sidang salat Idul Adha ini mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya esensi daripada berkurban adalah ketakwaan kita. Kita melaksanakan perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk yang berbicara di hadapan antum semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا